Shalom, apa kabar semuanya? Berjumpa dengan saya lagi. Sebelumnya tentu semuanya baik-baik saja bukan? Dan hingga saat ini semuanya baik-baik saja bukan? Sebelum kita akan memulai pelajaran ini, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa, lipat, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami akan belajar Tuhan, berkati anak-anak, berkati kedua orang tua kami, dan berkati hamba sendiri Tuhan yang akan belajar Tuhan. Berikanlah hamba Tuhan hikmat-Mu Tuhan dari surga Tuhan, berikan juga Tuhan kesehatan, kekuatan. Terima kasih Tuhan, begitu juga dengan anak-anak kelas 7 Tuhan, berikanlah kesehatan, niat belajar yang tinggi Tuhan. Tuhan, berikanlah Tuhan Yesus perlindungan-Mu Bapa. Berkati kedua orang tua mereka Bapa, berikanlah kesehatan, kekuatan, dan rezeki-Mu yang berlimpah. Terima kasih Tuhan, kami akan memulai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, sebelumnya itu bab 11, sekarang bab 12 ya. Bab 12 itu tentang hati nurani memilih yang benar ya. Hati nurani memilih yang benar. Kalau kita lihat dari judulnya itu hati. Hati itu bukan jantung. Hati itu ada di dalam tubuh kita, bersebelahan dengan jantung. Jadi kalau kita mau tahu apa itu hati, ya hati itu biasa dilambangkan oleh orang-orang pada umumnya berbentuk love ya. Love ya. Jadi kalau kita lihat hati nurani itu berbicara tentang kejujuran ya, tentang kebenaran, tentang ya orang bilang sesuatu nilai-nilai dan norma-norma. Oke. Terus kita memilih yang benar, harus kita pilih yang benar, jalan yang lurus, jalan yang tegak. Nah, kemudian kita lihat hati nurani manusia itu apa sih ya? Hati nurani manusia adalah kedalaman termurni dari jiwa manusia ya, terdalam di dalam jiwa manusia. Nah, kita tahu peran hati nurani itu yang pertama adalah memberitahukan yang benar. Coba kalau kita nggak punya hati, kita tahu nggak itu benar apa salah, ya kan? Ya kita tahu di pikiran kita itu pikiran kita taunya ini yang secara logis, ini cara yang benar, yang ini ya. Tetapi kalau kita berbicara dengan hati nurani, berarti tentang kehidupan, tentang karakter, tentang jiwa seseorang itu sendiri ya. Jadi harus kita bedakan mana itu pikiran, mana itu hati ya, hati. Jadi kalau kita ingin pintar ya, kita harus pakai bicara tentang pikiran. Tapi kalau kita ingin berkarakter yang bagus, yang baik, yang tepat, yang ini di dalam hati manusia. Orang kaya tanpa punya hati nurani itu nol. Orang cari kerja tanpa hati nurani itu nol. Yang paling dipilih oleh orang itu adalah bukan kepintaran, bukan pikiran, tapi apa? Hati nurani. Setiap orang, ada orang udah S2, S3 di mana, di universitas mana terkenal atau ya, terhebat, walaupun tak punya hati nurani itu nol, tidak diterima ya, bahkan dia akan dibuang. Jadi hati nurani itu sangat-sangat penting. Nah, hati nurani ini, peran hati nurani adalah memberitahukan yang benar. Yang kedua, karakter manusia. Coba kalau kalian pernah lihat kalau manusia tanpa hati nurani, pernah hidup seenaknya, hidup sembrono, tanpa menabrak norma, menabrak etika. Tiap hari harus ditegur, tiap hari harus dimarahin, hidupnya tidak teratur, selalu diomel-omelin. Itu hidup tanpa hati nurani. Tapi kalau kita hidup dalam hati nurani, kita misalnya kita bangun jam 7 pagi, Nah,
ya, itu masih wajar. Tapi kalau kita bangun jam 10 pagi, ya itu tidak hati nurani, ya. Tapi alangkah baiknya kalau kita bangun jam 5 pagi. Kita datang, kita berdoa kepada Tuhan, ya. Ya, terus kita juga apalagi kalau masalah PJJ, ya. Ada juga anak-anak kan, dia absen doang tapi nggak ngerjain tugas, dihubungin gurunya nggak bisa di telepon, nggak bisa dibalasnya 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Apakah itu punya hati nurani, ya? Makanya kalau itu kita harus, kalau ada guru yang WA, ada yang guru yang komunikasi, kita harus cepet-cepet balas. Itu berarti kita punya hati nurani. Jangan kita berlama-lama balas. Terus apa, kita masa bodoh? Kita masa bodoh belajar. Udah saatnya belajar, main game terus hingga lupa untuk belajar. Kemudian karakter manusia, ya, karakter manusia sudah. Kemudian yang ketiga adalah keputusan yang dipilih. Kalau kita ngambil keputusan yang salah, itu akan berdampak dalam kehidupan kita sendiri. Kalau kita salah ngambil keputusan, misalnya kita malas belajar, itu masa depannya pasti akan hancur, ya. Atau kita tidak mau taatin orang tua, ya pasti Tuhan marah. Jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah. Ininya jalan, tapi ini juga dijalankan. Kalau ini jalan, ya ini jalan, tapi ini nggak dijalankan, itu keputusan yang salah, ya. Ini jalan, ini juga dijalankan, ya. Kemudian contoh hati nurani, yaitu mengembalikan uang yang bukan miliknya. Kalau ada duit mama jatuh 200.000, jangan kamu ambil, kamu kembalikan, ya. Kalau ada orang kuncinya ketinggalan, terus jangan kamu diamkan. Kamu titip ke satpam, kamu bilang, "Pak, ini saya nemukan kunci." Kalau kamu melihat orang terjatuh terus kamu ketawain, itu jangan, itu salah, itu dosa, ya. Kemudian menjaga sikap. Contoh hati nurani itu adalah menjaga sikap. Kita menjaga sikap kepada orang-orang yang lebih tua. Terus kita juga menjaga sikap kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-teman, kemudian dan sebagainya. Akibat tidak menjaga hati nurani adalah karakternya jelek. Kedua, dikucilkan artinya dijauhkan, tidak dikenal, tidak didekatkan, ya. Terus kemudian dijauhkan, itu akibatnya. Kemudian ayat Alkitabnya, ya, ayat Alkitabnya ada di sini, ya, bisa dilihat. Ya, dari semuanya itu tentang hati nurani yang memilih yang benar, itu adalah diri kita sendiri, hidup kita sendiri. Ingat, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, tapi kita tidak punya hati nurani, kita bukan manusia. Kita bukan manusia. Tapi kalau kita manusia, kita punya pikiran dan kita punya hati nurani. Baik, gunakanlah hati nurani memilih yang benar. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami sudah belajar Tuhan tentang bab 12 hati nurani yang memilih yang benar. Berkati kami semua Tuhan, berkati kami Tuhan, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kepintaran. Berkati kedua orang tua kami Tuhan, berikanlah kekuatan, kesehatan, rezeki-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati sekolah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkati teman-teman kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Berkati musuh kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah. Haleluya, haleluya, amin.